Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perhitungan logika fuzzy dalam menentukan tingkat polusi udara. Di sini saya Ihsan Zulfahmi sebagai moderator dan anggota tim saya ada Taufik Abdullah, Stephen Immanuel Naibaho, Edward Pradana, dan Maulana Malik Fajri. Di sini yang pertama adalah pendahuluan yang akan dibacakan oleh Edward. Kepada Edward saya persilakan. Pendahuluan. Kualitas udara merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia serta lingkungan sekitar. Dalam era teknologi dan kehidupan modern, pemantauan kualitas udara menjadi semakin krusial. Salah satu pendekatan yang muncul dalam mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam penilaian kualitas udara adalah melalui penerapan logika fuzzy. Saya kembalikan pada Ihsan. Baik, terima kasih Edward. Selanjutnya tentang perhitungan rumus yang akan dibacakan oleh Taufik Abdullah. Kepada Taufik saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ihsan yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perhitungan rumus. Dari data yang telah kami dapatkan, telah dilakukan konversi nilai konsentrasi parameter indeks standar pencemaran udara atau yang biasa disingkat ISPU berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Baiklah, secara garis besar, perhitungan ISPU dapat dilakukan pada rumus yang telah digambar, di mana ISPU sama dengan ISPU batas atas atau IA dikurang dengan ISPU batas bawah IB dibagi dengan konsentrasi ambien batas atas XA dikurang dengan konsentrasi ambien batas bawah XB dikali dengan konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran XX dikurang dengan konsentrasi ambien batas bawah XB ditambah dengan ISPU batas bawah IB dengan nilai-nilai yang tertera pada tabel konversi nilai konsentrasi parameter ISPU. Untuk melihat bagaimana ISPU batas atas, ISPU batas bawah, konsentrasi ambien batas bawah dan konsentrasi ambien batas atas dapat ditemukan, kita bisa melihatnya dari konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran rata-rata dalam 24 jam. Kita misalkan konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran rata-rata pada parameter PM10 itu 200 mikrogram per meter kubik. Kita bisa lihat ISPU batas bawahnya pada tabel konversi nilai konsentrasi parameter ISPU yang digambar, itu konsentrasi ambien batas bawahnya 150 dengan konsentrasi ambien batas atasnya yaitu 350. Begitu juga untuk variabel lainnya sesuai dengan tabel konversi parameter ISPU. Baiklah, next slide. Di sini saya akan memberikan contoh di mana saya mengambil pada parameter PM25 dengan konsentrasi perhitungan rata-rata dalam 24 jam yaitu 31 mikrogram per meter kubik, maka kita dapatkan konsentrasi ambien batas atasnya yaitu 55,4 mikrogram per meter kubik dengan konsentrasi ambien batas bawahnya yaitu 15,5 mikrogram per meter kubik. Lalu ISPU batas atasnya didapat 100 dengan ISPU batas bawahnya yaitu 50. Lalu dapat dihitung ISPU terhitungnya sama dengan 150. 100 dikurang 150 dibagi dengan 55,4 dikurang 15,5 dikali dengan 31,4 dikurang 15,5 ditambah 50 sama dengan 69,92. Kita lihat pada tabel kategori indeks standar pencemaran udara bahwa ISPU terhitung dari 1 sampai 50 termasuk dalam kategori baik. 51 sampai 100 termasuk dalam kategori sedang, 101 sampai 200 termasuk ke dalam kategori tidak sehat, 201 sampai dengan 300 termasuk dalam kategori sangat tidak sehat, serta lebih dari 300 termasuk dalam kategori berbahaya. Maka didapat ISPU terhitung dari parameter PM2,5 tadi merupakan kategori sedang. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Taufik. Selanjutnya di sini kami menggunakan pemrograman Python untuk melakukan kaji dengan
tiga metode, yaitu ada Fajri Mamdani, Fajri Sugeno, dan Fajri Sukamoto. Di sini pengodingan dan langkah-langkah yang dikerjakan akan dijelaskan oleh Stephen Immanuel. Kepada Stephen, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin untuk share screen untuk menjelaskan codingannya. Baik. Oke, baik. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami akan menghitung untuk tingkat polusi udara menggunakan 3 jenis Fajri, yaitu Fajri Sugeno, Sukamoto, dan juga Mamdani. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu beberapa sedikit tentang detailnya. Nah, di sini kami mengambil data dari Air Pollution CSP. Data tersebut kami ambil dari Kaggle, website Kaggle, yaitu Air Quality Index Tangerang, Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2022. Jadi dataset ini berisi beberapa ini variabel, yaitu ada data tanggal, ada partikel meter 10, ada SO2 sulfur dioksida, ada CO2, ada O3 ozon, ada NO2 maksimal dan critical komponen serta kategori. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa dijelaskan bahwa untuk rank 0 sampai 50 itu adalah good, yang berarti kualitas udaranya dan kategori baik. 51 sampai dengan 100 itu moderate, berarti itu sedang. Untuk 101 sampai 200 itu tidak sehat. Untuk 201 sampai dengan 300 itu sangat tidak sehat, dan 300 ke atas itu sangat berbahaya. Nah, untuk perhitungannya kami ambil dari sini, dari websitenya Ditpu dari Kementerian Kehutanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan. Yang pertama kita masukkan datanya. Pertama kita input Pandas SPD. Ini adalah library Pandas dan juga library NumPy. Selanjutnya kita impor dari datasetnya, yaitu Air Pollution CSP, dari data yang sudah kita download tadi. Kita input. Jadi ada beberapa variabel di sini. Ada date, ada PM2.5 sampai dengan kategori. Selanjutnya kita akan mengecek untuk variabel yang tidak nilai atau nilai kosong, ada EO3. Selanjutnya untuk variabel yang tidak ada nilai yang kosong itu kita hapus, dan tersisa yang kita drop, sisanya seperti ini. Jadi ada datanya itu ada perubahan dari 1096 jadi 995, ada yang berkurang ya jadinya 1036, karena tadi data yang terhapus, data yang kosong bernilai kosong tadi, 0 tadi kita hapus, jadi dia tersisa 1036 data. Selanjutnya kita cek lagi apakah masih ada data yang bernilai kosong. Selanjutnya kita bagi ke dalam grup, ada kategori sama critical komponen. Nah, selanjutnya kita masuk ke visualisasi data. Untuk membuat visualisasi setiap kategori dan critical komponen dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi di sini ada beberapa CO2, PM03, PM10, 03, O3, PM2.5 dan juga CO. Nah, selanjutnya kami menggunakan library scikit Fajri, yaitu nanti dia akan menggunakan perhitungan Fajri di dalam Python. Selanjutnya kita tampilkan lagi data tadi yang sudah dihapus, yang sudah yang udah kita hapus data nolnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan Mamdani. Jadi jadi di sini kami memiliki 5 derajat keanggotaan. Derajat keanggotaannya itu ada 5, yaitu adalah baik, tidak sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Jadi kami bikin pembobotannya itu. Untuk yang pertama itu air quality-nya, jadi ada seluruhnya kualitas udara 300. Kami mengambil dari 2 variabel, yaitu PM25 dengan PM10, yaitu PM itu adalah partikel materialnya. Jadi itu seperti debu, ukuran debu udara. Debu itu berapa diameternya apakah 10 mm atau 2,5 mm. Jadi ada untuk yang PM25 kami membuat seperti ini. Untuk yang baik dia adalah 50, sesuai dengan aturan yang sudah ada di di ini. Nah, di sini dari rentang kategorinya. Jadi kami untuk perhitungan Fajri ini kami menggunakan indeks standar pencemaran udara atau ISPU sampai dengan yang sangat berbahaya itu 300 ke atas. Untuk pembobotan untuk kriteria PM10 juga seperti itu, sama juga dengan sampai dengan 300.
untuk kualitas udara juga untuk outputnya juga seperti itu. Nah, jadi rule-nya itu kami bikin ada 15. Jika dia baik maka harus kualitasnya baik. Begitu juga sampai dengan ke rule 15. Nah, selanjutnya kami membuat difusifikasi untuk mengubah nilai rule tadi menjadi sebuah output. Nah, selanjutnya kita tampilkan untuk hasil outputnya itu seperti ini. Dapat dilihat pada visualisasi di bawah ini, sebentar ya. Nah, dapat dilihat pada visualisasi di bawah ini untuk rentang 0 sampai dengan 50 itu baik, 50 sampai dengan 100 itu sedang, 100 dengan sampai dengan 100 200 itu sangat tidak sehat. 200 sampai dengan 300 itu sangat tidak sehat dan 300 ke atas itu berbahaya. Nah, untuk rata-ratanya kita mencapai di angka 90-an untuk dari perhitungan Faji Mamdani. Nah, untuk yang Sugeno juga seperti itu, kita sama juga. Jadi ada kualitas udaranya juga dibuat ke pembobotan juga. Untuk derajat keanggotaan untuk Sugeno juga sama, 5 ada baik, sedang tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. Untuk juga rollnya juga sama 15 juga. Jadi untuk di sini di fujifikasinya dan juga hasilnya ini dia di angka 50-an. 30 sampai dengan 40-an. Jadi tengah-tengah dia. Tengah-tengah ini. Jadi sama juga untuk 0 sampai 50 itu baik. Dan juga untuk yang Sukamoto juga seperti itu, kami juga menggunakan 5 derajat keanggotaan itu ada baik, sedang tidak sehat, sangat tidak sehat dan juga berbahaya, dan didapatnya hasilnya juga rata-ratanya 50. Nah, jadi sekian untuk perhitungan Faji oleh kelompok kami, kelompok 6. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Stephen Immanuel yang telah menjelaskan tentang perhitungan Faji Mamdani, Sukamoto, dan Sugeno menggunakan library Python. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.